Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan duduk di bangku kuliah untuk kita belajar menuntut ilmu. Itu adalah sebuah nikmat yang gak semua orang dapatkan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mulia. Sekarang aku akan memberikan judul produktif bagi seorang mahasiswa. Oke, menjadi mahasiswa itu adalah sebuah amanah yang besar, bukan? Kita tuh nggak cuma dituntut untuk pandai, tapi juga bisa bermanfaat bagi umat dan bisa menjaga waktu kita dengan bijak. Nggak salah, sekarang tugas kita tuh banyak, jadi kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, sebaik-baik mungkin. Lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari untuk dibagikan kepada umat yang lain supaya bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi umat kita juga. Terus banyak orang beranggapan kalau kuliah itu adalah waktu untuk bersenang-senang, padahal justru inilah masa kita membentuk diri kita, masa ketika Allah tuh menilai hambaku ini akan memanfaatkan ilmunya dengan baik atau bagaimana, untuk dunia atau untuk akhirat. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, wal 'asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, yang berarti demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya manusia merenungi surat Al-Asr, niscaya itu sudah cukup sebagai peringatan baginya. Artinya, siapapun yang tidak memanfaatkan waktunya untuk iman dan amal, termasuk di masa kuliah, ia dalam kerugian besar. Lalu kita masuk ke poinnya. Yang pertama, produktif itu bukan sibuk, tapi bernilai ibadah. Produktif itu bukan berarti kita nggak pernah istirahat, bukan berarti kita nggak pernah tidur, tapi berarti setiap aktivitas yang kita lakukan itu tuh punya makna ibadah. Seperti halnya kita belajar, kalau kita niatkan itu karena Allah, itu bernilai ibadah. Atau membantu teman mengerjakan tugas, bukan memberikan contekan ya, mengerjakan tugas itu bernilai ibadah. Terus kita mengerjakan tugas dengan jujur, itu juga bernilai ibadah. Semuanya apabila kita bisa meniatkannya itu lurus karena Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan itu karena Allah, karena hal sekecil apapun akan bernilai pahala apabila kita sudah meniatkannya karena Allah. Coba kita bayangin, kalau kita udah niatnya lurus karena Allah, kuliah itu bisa jadi jalan menuju ke surga. Sebaliknya, kalau niat kita itu cuma untuk dipuji sama orang, untuk nilai tinggi, maka itu cuman sebagai lelah tanpa pahala. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, niat yang ikhlas bisa mengubah kebiasaan menjadi ibadah, dan niat yang rusak bisa mengubah ibadah menjadi sia-sia. Maka sebelum kita buka laptop aja nih sebagai anak IT, kita tuh niatkan dulu, ya Allah, semoga dengan menuntut ilmu ini Engkau ridho dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Terus poin kedua,
Waktu itu adalah kehidupan. Ini adalah hal yang sering dianggap sepele oleh mahasiswa pada umumnya. Jadi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu." Teman-teman pernah mikir gak? Sebenarnya kata-katanya itu betul. Karena misalnya, besok aja lah ngerjain tugas, akhirnya kita menghilangkan satu hari deadline kita. Satu hari kesempatan kita menuju deadline. Itu berarti itu adalah sebagian dari diri kita kan. Nah, seperti itu. Terus kita sering bilang, aku sibuk. Padahal yang banyak terbuang tuh bukan karena sibuk, tapi karena kita tidak punya arah. Kita tuh nggak tahu ngapain gitu. Makanya kita kelihatannya sibuk, padahal enggak. Jangan sibuk, banyak tugas. Tapi kerjaan kita dari tadi scroll aja sosial media. Terus rebahan, tidur, terus bilang capek aja terus. Padahal mungkin bukan fisiknya yang capek, tapi hatinya yang kosong dari makna hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya. Yang pertama itu adalah kesehatan, dan yang kedua waktu luang. Coba kita renungkan, kalau aja kita habiskan waktu menonton film atau scroll TikTok kita itu, kita ganti dengan baca Quran 15 menit aja tiap hari. Mungkin dalam sebulan kita udah bisa khatam satu Al-Quran itu. Terus kalau kamu pakai misalnya 30 menitnya untuk baca buku, untuk ikut kajian, insya Allah itu menjadi amal yang ngalir terus di kehidupan kamu. Sedangkan kalau kamu scroll aja 1 jam, apa yang bermanfaat coba? Paling dari 100 video yang kamu scroll, yang bermanfaat mungkin cuma 5, 2, 3. Lalu aku punya sebuah kisah reflektif, yaitu ada seseorang mahasiswa di Timur Tengah. Dia setiap kuliah tuh nggak langsung pulang. Dia duduk dulu di pojok masjid kampus, buka laptop, lalu menulis catatan dari kajian yang baru dia dengar. Ketika ditanya, kok kamu nggak istirahat? Dia jawab kayak gini, saya takut umur saya tidak panjang. Saya ingin setiap menit saya bernilai ibadah. Lalu beberapa tahun kemudian catatan itu dikumpulkan dan ternyata menjadi buku yang banyak membantu mahasiswa baru memahami dasar-dasar agama. Itulah, dari kebiasaan sederhana, niatnya lurus, lahir manfaat yang besar. Itulah mahasiswa yang produktif, yang hakikatnya itu emang produktif di sisi Allah. Terus kita tuh produktif dengan iman dan adab. Produktif tanpa iman hanya akan melahirkan kesombongan. Banyak orang hebat, ya seperti yang kita tahu, banyak banget orang hebat secara akademik, tapi jatuhnya mereka ke maksiat. Mereka hilang arah hidup karena mereka tuh tidak menyatukan kehebatan mereka tuh dengan iman, yang akhirnya menyebabkan kesombongan itu menghabiskan diri mereka. Imam Malik rahimahullah berkata, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Aku juga punya cerita. Dulu ulama itu mungkin mempelajari adab ada sekitar 40 tahun, 30 tahun, baru setelah itu mereka mempelajari ilmu. Karena yang terpenting itu adalah adab. Ilmu kita akan berjalan kalau adab kita sudah baik. Kalau tidak, ilmu kita tuh akan sia-sia saja. Kadang banyak yang Masya Allah, dia bisa menuntut ilmu, sangat pandai, tapi menghargai gurunya saja tidak bisa. Jadi teman-teman sekalian, waktu muda tuh gak akan kembali. Laptop kita bisa diganti, nilai kita bisa diperbaiki, tapi waktu kita gak bisa diulang. Kalau hari ini kita belum produktif, belum disiplin, belum meniatkan kuliah karena Allah, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Jangan tunggu besok untuk berubah, mulailah dari hari ini. Nah, yuk kita coba untuk berubah, karena aku sendiri belum bisa dibilang produktif, tapi kita usahakan untuk bisa berubah.
Gunakan waktumu untuk menuntut ilmu, berdakwah, membantu orang tua, berbuat kebaikan, karena setiap detik yang kita gunakan untuk ketaatan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Lalu jangan lupa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami mahasiswa yang produktif, yang menggunakan waktunya untuk ilmu yang bermanfaat, menjaga adab, yang menjaga iman, dan yang Engkau ridhoi kehidupannya di dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk berdoa itu terus. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.